Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, you see me again. Alright, at first makasih semuanya teman-teman yang udah nonton video pertama aku, my first YouTube video yang tentang seleksi substansi akademik dan kebangsaan LPDP 2021. Semoga bisa membantu teman-teman yang saat ini sedang persiapan ya. Dan untuk yang belum nonton, linknya akan aku insert di sini. Well guys, today we are going to talk about proses seleksi LPDP dari A sampai Z. So here I will share you pengalaman pribadi aku mengikuti tes LPDP tahun 2021 dan mungkin tahun 2017 juga, karena alhamdulillah dulu tahun 2017 untuk studi magister aku juga dapat beasiswa LPDP. Dan memang kedua tes yang aku lalui ini quite different ya, banyak sistem dan bagian tes yang berubah, terutama di tahun 2021 ini. So I will share maybe both of them. And before we come to the video, please subscribe, don't forget to subscribe, share maybe jika teman-teman merasa video ini akan bermanfaat untuk yang lainnya, like and comment. Alright, now let's jump to the video. 샛별 Alright guys, kita mulai dari jenis-jenis beasiswa LPDP yang tahun 2021 ini. Yang pertama ada 3 ya jenis beasiswa LPDP yang buka di tahun 2021. Yang pertama itu ada beasiswa afirmasi. Nah, beasiswa afirmasi ini diperuntukkan untuk tiga bagian, maksudnya 3 jenis ya. Yang pertama itu untuk difabel, yang kedua untuk daerah afirmasi, dan yang ketiga untuk prasejahtera. Jadi LPDP ini semakin berprogres ya, maksudnya selalu memperbarui sesuai dengan kebutuhan putra-putri Indonesia. Jadi kita tidak punya alasan lagi nih sebenarnya kalau kita memang punya niat, punya motivasi untuk melanjutkan studi. Kita tinggal mencari jalur mana yang paling cocok dengan pribadi diri kita sendiri. Itu kita sendiri yang menilai. Kemudian yang kedua ada jenis beasiswa targeted group. Jadi targeted group ini diperuntukkan untuk PNS, TNI, Polri, dan ada juga untuk beasiswa kewirausahaan. Nah, khusus untuk beasiswa kewirausahaan ini mungkin saya kalau ada kekeliruan nanti tolong dikoreksi ya. Itu diperuntukkan untuk studi magister luar negeri bagi putra-putri Indonesia yang memiliki atau berkecimpung di dunia wirausaha. Kemudian yang ketiga ini yang paling banyak peminatnya ya, biasanya itu beasiswa umum. Beasiswa umum ini sendiri juga terbagi dari 3 lagi. Yang pertama beasiswa reguler. Reguler itu seperti yang saya ikuti ya, karena saya tidak bisa mengikuti semua jalur lain yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu, karena saya cuma bisanya jadi ikut reguler. Kemudian ada perguruan tinggi utama dunia. Jadi ini adalah jalur untuk putra-putri Indonesia yang mau menempuh studi di perguruan tinggi utama dunia. Nanti di buklet LPDP itu ada list perguruan tinggi yang termasuk dalam pilihan-pilihan LPDP yang menjadi perguruan tinggi utama dunia. So untuk teman-teman yang bercita-cita, bermimpi, berkeinginan untuk keluar negeri, kuliah di kampus-kampus utama, kampus-kampus top dunia, LPDP sangat mendukung, dan kita tidak perlu khawatir masalah biaya dan lain-lain karena semuanya akan full funded ya. Well, dan terakhir itu ada beasiswa co-funding. Jadi beasiswa co-funding ini LPDP tidak membiayai full. Jadi kalau LPDP itu kan biasanya membiayai dana utama dan dana pendukung. Dana utama itu seperti tuition fee, kemudian LA, living allowance, seperti itu ya, yang kebutuhan hidup sehari-hari seperti itu. Ada juga yang dana pendukung seperti biaya kesehatan, biaya tunjangan keluarga seperti itu. Nanti lengkapnya teman-teman bisa baca lebih detail di buklet. Nah, co-funding ini
Jadi LPDP membiayai salah satu dari komponen biaya tersebut, biaya utama saja atau biaya pendukung saja, seperti itu. Well, guys, setelah jenis-jenis, sekarang kita bahas tentang tahapan seleksi LPDP dari administrasi sampai ke wawancara. Nah, guys, untuk seleksi administrasi itu kita akan mulai dari upload dokumen. Untuk tahun 2021 ini karena pandemi COVID-19, semua proses seleksi LPDP dilakukan melalui online ya, daring semuanya. Sebenarnya ada plus minus ya menurut saya pribadi dibandingkan dengan tes offline waktu saya ikuti 2017 itu. Kalau 2021 ini memang kita tidak keluar banyak biaya, karena kalau dulu kita harus ke kota yang menyediakan titik lokasi untuk tes LPDP. Kalau sekarang kita semua proses bisa dilakukan di rumah. Well, yang pertama seleksi administrasi pada umumnya sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya, cuman yang membedakan tahun ini adalah jenis esai. Kalau dibandingkan dengan tahun 2017 saat saya mengikuti tes untuk magister, ada 3 jenis esai, yaitu sukses terbesar di hidup saya, rencana studi, dan kontribusi untuk Indonesia. Namun di tahun ini, khususnya di tahap 1 ya, karena ada sedikit perbedaan di tahap 1 dan di tahap 2. Yang di tahap 1 itu kita para peserta hanya menulis satu buah esai tentang komitmen kembali ke Indonesia dan kontribusi untuk Indonesia. Nah, di form juga awalnya kita akan mengisi tentang form data diri seperti itu, kemudian data keluarga, lengkap ya, kayak kita ngisi CV, ada pengalaman pekerjaan, pengalaman organisasi, ada riwayat pendidikan, riwayat pendidikan disertai dengan nilai rata-rata nilai UAN seperti itu ya waktu SMP SMA. Kemudian kita mengisi form penilaian diri. Jadi form penilaian diri ini terdiri dari beberapa pertanyaan, contohnya misalnya apa kelebihan Anda, apa kekurangan Anda, apa pengalaman yang paling membanggakan, apa pengalaman yang kurang membanggakan. Kemudian yang membekas untuk saya itu ada pertanyaan, apa hal terakhir yang Anda ajarkan kepada diri Anda. Kemudian ya kayak gitu ya kira-kira. Nah, bedanya di tahap kedua yang untuk bulan September ini ada esai personal statement. Waktu di tahap 1 awalnya itu sempat ada personal statement, tapi kemudian dihapuskan karena di situ dikatakan bahwa esai personal statement sudah diwakili isinya dengan form penilaian diri, jadi tidak perlu menuliskan lagi. Namun kembali ada lagi di tahap 2. Jadi teman-teman yang ikut seleksi tahap 2 kemarin menuliskan personal statement. Tidak ada panduan khusus apa yang harus dituliskan di personal statement, jadi bisa browsing saja ya contoh-contoh di Google tentang personal statement yang bagus. Kemudian karena saya apply untuk beasiswa S3, itu diharuskan untuk mensubmit proposal studi. Proposal studi ini adalah research proposal penelitian yang nantinya akan kita propose untuk menjadi topik disertasi kita. Dan untuk S3 fokus tes nanti ke depannya saat wawancara terutama itu akan ada di proposal penelitian ini. Karena itu kita harus sangat mempersiapkan proposal ini dengan matang, nggak bisa kayak asal jadi aja kayak ke SKS gitu, satu malam jadi gitu ya, tapi kita nggak ngerti ini apa yang kita tulis, itu sangat tidak disarankan ya teman-teman. Well, setelah itu kita upload beberapa dokumen penting yang sudah disyaratkan seperti KTP kalau saya nggak salah ingat ya, ijazah, transkrip nilai, kemudian surat pernyataan, surat pernyataan dan rekomendasi itu template-nya sudah ada di buklet LPDP. Untuk surat rekomendasi
itu untuk orang-orang yang belum bekerja mintanya bisa ke akademisi. Kalau saya kemarin minta ke profesor saya di S2, atau untuk yang sudah bekerja bisa rekomendasi dari atasan. Kemudian surat pernyataan itu kita tanda tangani bermaterai 10.000. Nah, sudah selesai nih semuanya, persyaratan sudah disubmit. Jadi kita kan waktu mau submit itu kita buat akun dulu. Nah, pas buat akun itu kita sudah bisa menyicil, mengisi form atau mengupload syarat-syarat, tapi kita bisa belum submit dulu. Nanti kalau sudah siap semuanya, nanti kan ada deadline-nya, tapi kalau bisa teman-teman jangan mendekati deadline, submitnya agak di sebelum deadline untuk menghindari server down. Nah, kita submit. Nah, tugas kita yang pertama selesai. Kita tinggal menunggu hasil pengumuman dari tes administrasi. Oh ya teman-teman, jadi untuk mengisi syarat-syarat administrasi tadi ada beberapa hal yang mungkin saya ingin ingatkan untuk teman-teman yang nanti akan ikut di tahun-tahun selanjutnya. Yang pertama, kita harus teliti dengan hati-hati ya. Kita baca setiap panduan atau instruksi di buku panduan LPDP itu sudah sangat lengkap sebenarnya, dengan hati-hati, terutama terkait dengan penomoran ijazah, karena nanti ketika kita ngisi form itu akan diminta nomor ijazah, kemudian nomor TOEFL, nomor sertifikat TOEFL. Jadi TOEFL juga menjadi salah satu syarat harus ya untuk seleksi administrasi. So biasanya untuk kalau dalam negeri itu untuk magister 500 skor TOEFL-nya, untuk doktoral itu 530 minimal. Dan setelah itu kita harus jujur. Ini kan nanti ada form penilaian diri, ada form pengalaman kerja dan lain-lain. Jadi kita sebisa mungkin harus selalu menjadi diri kita sendiri ya. Maksudnya apa yang ada pada diri kita itu yang kita tuliskan. Kita jangan mengada-ngada nanti nggak pernah kerja di situ, ngomong kerja di situ, nanti akan nggak baik untuk kita ke depannya. Kemudian itu ya, baca dengan teliti. Kadang saya menemukan beberapa teman atau mungkin orang-orang yang sebenarnya malas membaca, karena sebenarnya di panduan itu sudah sangat lengkap, tapi lebih memilih untuk bertanya yang sebenarnya informasinya sudah lengkap di buku panduan. Jadi kadang jawabnya bukan nggak mau bantu, tapi malesnya karena apa? Dia bisa baca sendiri. Nanti kalau yang ada yang nggak jelas baru ditanyakan, harusnya kan seperti itu. Well guys, sekarang kita masuk ke proses seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Nah, ini sudah saya jelaskan lengkap ya di video yang pertama yang saya bilang tadi. Online juga, semuanya online. Jadi kita mengikuti tes dengan aplikasi exam browser kalau masih sama, mungkin masih sama untuk tahap 2. Terus kita dipantau lewat webcamnya hidup selama 2 jam kita ngerjakan. Ada tiga part ya, penalaran verbal, penalaran kuantitatif, dan pemecahan masalah, kemudian tes kebinekaan atau tes kebangsaan. Nah, setelah teman-teman selesai nih submit, kemudian keluar skornya untuk seleksi substansi akademiknya. Yang kebangsaan tidak keluar karena memang tidak dijadikan patokan kelulusan ya, itu hanya pendukung. Kemudian ketika kita tinggal nunggu pengumuman. Kalau dinyatakan lolos, biasanya itu pengumumannya sekitar 1 minggu ya. Saya lupa untuk jadwal yang tahap 2 nanti sudah lengkap. Itu biasanya LPDP selalu on time, malah waktu administrasi itu diperpanjang, di extend waktunya. Waktu tahap 1 3 hari waktu saya itu, tapi yang jadwal pengumuman seperti itu selalu on time, dan biasanya itu malam. Jadi deg-degannya udah dari pagi, malam itu biasanya jam 9 baru diumumkan. Dan ketika kita sudah dinyatakan lolos seleksi substansi akademik, kita tinggal menunggu jadwal untuk mengikuti seleksi wawancara. Seleksi wawancara juga dilakukan online melalui Zoom meeting. Jadi kayak kita Zoom biasa, pakai Zoom meeting kita harus sediakan perangkat laptop atau komputer dengan webcam. Kemudian kita nggak boleh pakai headset, nggak boleh pakai mikrofon. Nanti sebelum memulai wawancara akan dites dulu
memastikan semuanya jelas, dan kita butuh internet connection yang stabil. Kalau nggak pakai wifi kita bisa tethering, tapi kita pastikan jaringannya lancar. Kemudian beberapa hari sebelum jadwal kita wawancara itu kita diinfokan lewat email tentang jadwal dan tata tertib. Kemudian kita diminta untuk stay di depan laptop 2 jam sebelum jadwal kita. Misalnya nih, saya kemarin dapat jam 11, saya stay-nya dari jam 9. Karena kenapa? Karena nanti ada kemungkinan peserta wawancara sebelum kita itu bisa lebih cepat atau bahkan dia nggak hadir, jadi jadwal kita bisa maju nih. Jadi kita harus stay nih di depan laptop, nggak di depan juga ya, saya nungguin gitu ya, tapi belum. Kemarin saya maju setengah jam, saya jam 11, tapi saya dimulai wawancara jam setengah 11. Well, di wawancara ini kita akan diwawancara oleh 2-3 orang ya. Jadi ada yang dapat 2 interviewer, ada interviewers, ada yang 3 interviewersnya. Umumnya itu berasal dari satu akademisi. Akademisi ini biasanya itu yang sama bidangnya sama kita. Kalau saya pendidikan bahasa Inggris ya. Jadi kemarin itu sepertinya pewawancara saya itu yang satunya itu seorang dosen atau profesor akademisi dari bidang bahasa Inggris juga. Yang kedua itu psikolog. Psikolog ini akan bertanya seputar kayak nggak jauh dari apa yang kita tuliskan di penilaian diri tadi. Nah, ada tips nih teman-teman, ketika kita diwawancara oleh psikolog ini, kita sebisa mungkin jangan membawa suasana menjadi terlalu haru biru gitu ya. Soalnya kenapa? Kadang kita nggak sengaja atau ke bawah suasana ya. Saya kemarin juga sedikit hampir kayak suaranya udah berat gitu, udah kayak mau nangis ya, tapi nggak sampai menangis. Karena kalau kita sampai nangis, memang banyak itu teman-teman yang sampai menangis, sampai ke bawah suasana, nanti jadi mengganggu. Karena kita kan kalau udah gitu kan bisa sesegukan gitu kan, ini nanti mengganggu kelancaran interview untuk yang interviewer lain. Nah, seperti itu. Kemudian kemarin saya cuma dapat 2 interviewernya, yang satu psikolog, yang satunya akademisi. Nah, untuk wawancara ini saya merasa berbeda sekali ya, berbeda sekali dengan wawancara saya saat yang 2017 yang untuk magister. Yang 2017 itu saya diwawancarai 3 orang, itu saya di Jogja wawancaranya, jadi waktu itu masih offline-nya, nggak ada pandemi. Itu lebih fokusnya lebih ke leadership skill, karena juga memang di dulu waktu S2 dipersyaratkan untuk S2 tidak mengumpulkan atau tidak submit proposal penelitian. Jadi yang ditanya itu seputar, most of the questions yang saya dapat itu tentang organisasi, pengalaman organisasi, bagaimana leadership skill. Kemudian ya pokoknya maksudnya nggak berat maksudnya kita nggak mesti mikir secara akademik gitu loh, bisa kita persiapkan dengan contoh-contoh di YouTube ya, atau di blog tentang referensi-referensi award-award sebelumnya yang pernah share tentang bukan soal sih, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul, prediksi pertanyaan, dan itu most of them itu memang works, memang ditanyakan gitu. Tapi yang untuk S3 ini, saya most of the questions are about my proposal research. Jadi kita harus sangat matang untuk teman-teman yang untuk mengejar studi S3 ini, sangat matang. You have to master your research proposal. Jadi benar-benar kita tahu nih kemungkinan pertanyaannya, nanyain ini harus udah persiapan apa yang akan kita jawab, seperti dari introduction, dari methodology, dan semuanya lah. Dan intinya itu apa kebermanfaatan penelitian kita ini untuk Indonesia. Nah teman-teman, jadi kita harus menekankan bahwa penelitian kita ini benar-benar bermanfaat ya untuk Indonesia, untuk menyelesaikan masalah di Indonesia, berkontribusi untuk penyelesaian masalah di Indonesia ke depannya. So kita harus juga yakin dan percaya diri dengan kemampuan kita
dengan semua usaha yang sudah kita lakukan, kita berserah ya. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah teman-teman kalau LPDP itu, kemarin saya pernah ikut webinarnya Bu Ratna. Beliau bilang bahwa LPDP itu kadang kuotanya sampai berlebih, maksudnya kita nggak rebut-rebutan kuota beasiswa dengan peserta lain, karena LPDP itu siap mendanai gitu loh. Jadi selama putra-putri Indonesia ini dianggap mampu, layak, direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa, maka itu akan menjadi jalan kita. Kita nggak rebut-rebutan sama orang lain, yang penting kita mempersiapkan diri dan melayakkan memperbaiki diri, dan agar kita itu memang you are the one yang LPDP cari gitu, dan kita bisa berkontribusi membangun negeri kita ini ya tercinta. Well guys, see you for watching this video. Semoga semuanya dimudahkan, prosesnya, rencananya, semuanya diberikan kemudahan. Thank you so much dan see you, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.